Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Fauzi Muhammad MAG, dan juga seluruh teman-teman Fakultas Syariah, terutama teman-teman program studi Hukum Tata Negara UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Buse Putri Indah Radaini dengan NIM 106240003. Kali ini adalah tugas saya untuk mempresentasikan makalah kelompok saya dengan judul Kepemimpinan Wirausaha. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Kepemimpinan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu teori kepemimpinan yang ditinjau berdasarkan orang atau person-based theories, lalu teori situasional atau situational theories, yang ketiga, teori terpencar atau dispersed theories, dan teori pertukaran atau exchange theories. Teori yang pertama, yaitu teori kepemimpinan yang didasarkan pada pendekatan orang. Ada beberapa teori kepemimpinan yang tergabung dalam kelompok ini, antara lain teori sifat dan teori perilaku. Untuk teori sifat, berkembang dari hasil studi-studi tentang kepemimpinan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Studi ini terkenal sebagai The Great Man Theory of Leadership. Teori ini berpandangan bahwa seorang yang dilahirkan sebagai pemimpin otomatis menjadi pemimpin. Kemudian, studi kepemimpinan memusatkan perhatian pada ciri pribadi pemimpin yang dikenal dengan trait theory. Teori kepemimpinan yang menggunakan pendekatan perilaku dapat dipilah menjadi 2, yaitu pendekatan perilaku berdasarkan struktur inisiasi atau initiating structure dan pertimbangan consideration, serta pendekatan perilaku berdasarkan penghargaan atau rewards dan menghukum atau punishing. Perilaku berdasarkan struktur inisiasi atau initiating structure menunjukkan sejauh mana pemimpin mendefinisikan dan menstrukturkan peran karyawan dalam mencapai tujuan. Kemudian, untuk aspek pertimbangan atau consideration, merefleksikan sejauh mana pemimpin menciptakan hubungan kerja yang dicirikan oleh kepercayaan yang saling menguntungkan, hormat terhadap ide-ide karyawan, dan mempertimbangkan perasaan karyawan. Untuk pendekatan kepemimpinan yang berorientasi perilaku, pemberian penghargaan terjadi ketika seorang pemimpin memberikan penguatan secara positif kepada bawahan agar terjadi perilaku-perilaku yang dikehendaki. Jika bawahan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maka pemimpin memberikan pengakuan melalui pujian, hadiah, atau keuntungan-keuntungan lain yang kasat mata seperti peningkatan upah dan promosi. Pemimpin memberikan penghargaan untuk memastikan karyawan memiliki kinerja pada tingkatan yang tertinggi. Lalu teori yang kedua,
yaitu teori situasional. Teori-teori kepemimpinan yang tergabung dalam kelompok ini adalah Fiedler's Contingency Model dan Pett-Gould Theory. Pengukuran kendali situasi didasarkan pada 3 faktor, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin anggota, yaitu sejauh mana anggota menerima dan mendukung pemimpinnya. Yang kedua, struktur tugas, yakni sejauh mana mengetahui secara nyata apa yang dilakukan dan seberapa baik serta apakah tugas-tugas secara rinci diselesaikan. Dan yang ketiga, kekuasaan posisi atau position power, menunjukkan sejauh mana organisasi menyediakan pemimpin dengan penghargaan dan hukuman kepada anggota organisasi dan wewenang formal yang sesuai untuk melakukan pekerjaan. Pendekatan yang kedua adalah Pett-Gould Theory. Dalam pendekatan ini, pada intinya ada 4 cara yang digunakan untuk seorang pemimpin, yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan orientasi tugas. Direktif ialah pemimpin mengklarifikasikan tujuan kinerja, maksud mencapai tujuan tersebut, dan menetapkan standar-standar kinerja yang akan dinilai. Suportif merupakan perilaku memberikan dukungan psikologis untuk karyawan. Partisipatif berusaha mendorong dan memfasilitasi keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan di luar aktivitas kerja normal. Teori kepemimpinan situasional tersebut melahirkan 4 gaya kepemimpinan spesifik, yaitu telling, selling, participating, and delegating. Teori yang ketiga, teori yang terpencar. Teori kepemimpinan yang tergabung dalam kategori ini antara lain substitute leadership dan self-leadership. Substitute leadership ini berdasarkan pada ide bahwa setidaknya pada beberapa situasi, kepemimpinan tidak hanya efektif tetapi juga tidak relevan. Orang cenderung menyesuaikan kepemimpinan dan menekankan pada pentingnya sifat-sifat pemimpin jika dibandingkan dengan kondisi aktual yang pantas. Teori ini juga berusaha mengidentifikasi karakteristik tempat kerja yang dapat mengganti untuk kepemimpinan atau menetralisasi upaya-upaya yang dibuat oleh seorang pemimpin. Untuk kepemimpinan diri atau self-leadership, menekankan pada tanggung jawab individu karyawan untuk mengembangkan prioritas kerjanya yang telah disesuaikan dengan tujuan organisasi. Lalu yang keempat, teori pertukaran. Teori kepemimpinan yang tergabung dalam kelompok ini antara lain teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan transaksional, teori kepemimpinan otentik atau karismatik. Teori kepemimpinan transformasional ditandai kemampuan pemimpin untuk mengartikulasikan visi bersama tentang masa depan secara intelektual, menstimulasi karyawan, dan menaruh perhatian terhadap perbedaan individu karyawan. Kepemimpinan transaksional atau transactional leadership didasarkan pada konsep pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin menyediakan pengikut sumber daya dan penghargaan untuk ditukar dengan motivasi, produktivitas, dan pelaksanaan tugas yang efektif. Kepemimpinan transaksional mengajarkan kepada pemimpin agar menyediakan penghargaan untuk menguatkan perilaku yang sesuai dan mencegah perilaku yang tidak sesuai. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang bertanggung jawab, andal, memiliki logika tinggi, dan berpikiran jernih. Teori kepemimpinan karismatik ialah pemimpin karismatik bersifat percaya diri, dominan, ekstrovert,
dan keyakinan kuat akan nilai-nilai yang dianut, serta keyakinan dan moral yang dianggap benar. Karakteristik dari kepemimpinan karismatik diantaranya: 1. Percaya diri atau self-confidence, menjadi percaya diri baik dalam kemampuan personal maupun dalam memutuskan. Yang kedua, visi atau vision, mengartikulasikan visi, menekankan ideologi. Yang ketiga, perilaku yang tidak konvensional atau unconventional behavior, menunjukkan perilaku yang baru, tidak konvensional, dan melawan norma-norma. Yang keempat, sensitivitas lingkungan atau environmental sensitivity, menjadi realistik mengenai ketersediaan sumber daya dan memberikan batasan-batasan yang mungkin tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Yang kelima, sensitivitas terhadap bawahan atau sensitivity followers, tanggap terhadap kebutuhan dan kemampuan bawahan. Dan yang keenam, model peran atau role modeling, mengembangkan citra sebagai agen perubahan seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Karakter yang harus dimiliki dalam kepemimpinan wirausaha ada 7. Yang pertama, berani bertindak. Yang kedua, membangun tim yang baik. Yang ketiga, berpikir dan berjiwa besar. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, having mentor. Yang keenam, pikiran yang terbuka. Yang ketujuh, membangun kepercayaan. Karakteristik yang pertama, berani bertindak. Manusia hidup wajib berusaha, maka keberanian untuk bertindak adalah hakikat wirausaha. Keberanian seseorang dalam wirausaha yang senantiasa dihadang oleh risiko merupakan wujud daripada keberanian menembus ketidakpastian usaha. Kita sering mendengar ungkapan, berani karena benar, artinya tidak sepatutnya takut kalau merasa dirinya benar. Seseorang yang mempunyai kemampuan yang dapat dilakukan karena ia juga mempunyai kemampuan mewujudkan kemauannya itu ialah benar adanya. Kalau mereka harus berani melakukannya, walaupun hal ini berarti ia menembus ketidakpastian yang mengandung resiko. Dan berani mencoba karena mau dan mampu, atau mampu dan mau adalah sebuah motivasi yang kuat dalam mewujudkan hakikat wirausaha yang merupakan modal utama dan hakiki, yaitu keberanian untuk mulai melangkah berwirausaha. Dengan berani bertindak, dapat mengukur sejauh mana keberanian seseorang dalam berwirausaha untuk menembus ketidakpastian, menangkap peluang usaha, siap menghadapi resiko setelah melakukan perhitungan, dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dengan keberanian dalam mengambil tindakan, membuat pemimpin dapat lebih berani menghadapi resiko, lalu dapat memunculkan inovasi, lalu dapat lebih siap menghadapi kegagalan, lalu dengan berani bertindak dapat mendorong tim untuk lebih produktivitas, lalu dengan berani bertindak dapat membuat pemimpin beradaptasi lebih cepat dengan keadaan sekitarnya. Lalu, karakteristik yang kedua yaitu membangun tim yang baik. Untuk membangun tim yang baik dalam kepemimpinan wirausaha dapat diterapkan beberapa strategi seperti menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci dari sebuah hubungan. Diperlukan komunikasi dua arah untuk membangun kerjasama tim. Misalnya, setiap anggota tim harus merasa bebas untuk berbagi ide, pendapat, atau solusi yang mereka miliki. Dalam tim yang solid, semua anggota merasa didengarkan dan dihargai. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Lalu, strategi selanjutnya,
ialah menentukan tujuan bersama. Apabila sudah memiliki komunikasi yang baik, pemimpin dapat mengambil inisiatif untuk para anggota timnya bersatu dan menentukan tujuan bersama. Hal ini bertujuan agar setiap karyawan memiliki visi misi yang sama, sehingga kerjasama tim yang dilakukan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pemimpin dapat membagikan tugas kepada setiap anggota timnya secara seimbang dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Lalu strategi yang selanjutnya menghargai anggota tim. Dan strategi yang terakhir melibatkan tim dalam setiap keputusan. Jika seorang pemimpin mengambil keputusan seorang diri, besar kemungkinan ia akan kehilangan kepercayaan dari timnya. Oleh karena itu, selalu libatkan tim anggota untuk dalam proses pengambilan keputusan. Jangan ragu untuk meminta masukan dan saran dari setiap anggota agar mereka merasa dilibatkan. Lalu karakteristik yang ketiga, berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar adalah salah satu komponen kunci dalam kepemimpinan wirausaha. Seorang pemimpin wirausaha yang berpikir besar mampu membayangkan kemungkinan baru dan menggambarkannya kepada orang lain untuk memberikan visi tentang mengapa pekerjaan sebuah tim penting dan kemana arah tim. Yaitulah komponen kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang berjiwa wirausaha. Pemimpin harus berjiwa besar seperti mampu menginspirasi dan memotivasi, memiliki ketajaman intuisi, mampu belajar dengan cepat, dan bertanggung jawab atas tindakan. Karakteristik yang keempat ialah berani mengambil resiko. Resiko itu ada bila mana waktu yang akan datang tidak diketahui. Jadi, dengan perkataan lain, resiko itu ada bila terdapat ketidakpastian. Berhubung akibat daripada resiko itu sangat tidak kita kehendaki, maka tiap orang harus berani menghadapinya dan bertindak sebagai risk manager dikarenakan keadaan tersebut. Dengan adanya keberanian mengambil resiko, maka resiko tersebut dapat diperhitungkan. Dengan berani mengambil resiko pun dapat melihat seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh kepemimpinan dalam menghadapinya. Dengan keberanian mengambil resiko pun dapat membantu membedakan antara pemimpin dan pengikut. Karena biasanya pemimpin lebih berani dalam mengambil resiko. Tanpa resiko, tidak ada yang namanya inovasi. Dengan keberanian mengambil resiko, dapat meningkatkan peluang kesempatan untuk belajar. Lalu karakteristik yang kelima, having mentor. Dalam menjalankan proses kepemimpinan, terkadang pemimpin memerlukan bimbingan dari arahan orang lain yang lebih senior yang dapat kita sebut sebagai mentor atau pembimbing. Dikarenakan setiap orang memiliki kekurangan, disinilah letak seorang pembimbing yang akan mengarahkan dan membimbing untuk mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki mentor dalam kepemimpinan diantaranya dapat mendorong kepercayaan diri, dapat mendapatkan perspektif luar, dan mendapatkan bimbingan. Karakteristik yang keenam, pikiran terbuka. Pikiran terbuka merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dan pemimpin seperti menerima ide dan peluang baru, mendorong inovasi, dan menerima kegagalan. Lalu karakteristik yang terakhir
Yang ketujuh ialah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ke dalam budaya tempat kerja sangat penting untuk mempertahankan karyawan dan membangun bakat, kepercayaan, dan visibilitasnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa karyawan 4,4 kali lebih terlibat ketika pemimpin mereka menjaga kepercayaan dalam hubungan mereka. Beberapa cara pemimpin untuk membangun kepercayaan dalam tim, diantaranya yang pertama, mendengarkan dan memberi tanggapan empati kepada anggota tim. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pertumbuhan dan pengembangan anggota tim. Salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah mengembangkan anggota tim dan diri mereka sendiri. Ini mengharuskan para pemimpin untuk meluangkan waktu membahas pertumbuhan dan perkembangan individu secara berkala. Ketika para pemimpin melakukan ini, mereka membangun kepercayaan karena mereka menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap individu yang terlibat dan mencapai potensi penuh mereka. Lalu yang ketiga, mengakui kegagalan dengan tulus. Kunci untuk mengakui kegagalan pemimpin itu sendiri adalah dengan memilih perilaku dengan hati-hati saat pemimpin tersebut gagal. Memberikan permintaan maaf yang sederhana dan tulus serta mengakui bahwa terdapat kesalahan sangat membantu dan membangun kepercayaan dengan tim. Lalu yang keempat, menanyakan dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Begitu pemimpin menemukan waktu yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna memahami individu-individu dalam timnya, seperti menanyakan tentang keadaan keluarga mereka atau meluangkan waktu sebentar untuk menanyakan kabar mereka, dengan itu pemimpin mampu mengurangi pergantian karyawan. Ini karena ia menunjukkan bahwa ia peduli dan mengakibatkan meningkatkan rasa percaya tim. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengenali keberhasilan anggota tim. Menurut survei Gallup Business Journal, individu yang menerima pengakuan dan pujian secara teratur meningkatkan produktivitas individu mereka. Mereka cenderung bertahan di organisasi mereka, menerima skor loyalitas dan kepuasan yang lebih tinggi dari pelanggan, dan memiliki catatan keselamatan yang lebih baik, serta lebih sedikit kecelakaan di tempat kerja. Untuk membangun kepercayaan di tempat kerja, pengakuan apapun harus spesifik dan tulus. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai kepemimpinan wirausaha yang di dalamnya mencakup teori-teori kepemimpinan dan karakteristik dalam kepemimpinan. Dapat ditarik kesimpulan, pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Kepemimpinan wirausaha dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, teori kepemimpinan berdasarkan orang atau person beside theories. Yang kedua, teori situasional atau situational theories. Yang ketiga, teori terpencar atau dispersed theories. Yang keempat, teori pertukaran atau exchange theories. Seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakteristik kepemimpinan, di antaranya yang pertama, berani bertindak, yang kedua, membangun tim yang baik, yang ketiga, berpikir dan berjiwa besar, yang keempat, berani mengambil resiko, yang kelima, having mentor, yang keenam, pikiran yang terbuka, yang ketujuh, membangun kepercayaan. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan yang dapat teman-teman dan Bapak koreksi dan tambahkan juga. Dimohon untuk bimbingannya.
Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.